setengah dari bapaknya dan setengah dari ibunya, yaitu 23 ditambah 23 jadinya 40. Nah, itu ya. Nah, pembelahan sel secara mitosis karena terjadi dalam tubuh, sel tubuh itu kromosomnya 46. Sedangkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik, sehat selalu, dan terus semangat untuk belajar ya. Baik, anak-anakku sekalian kelas 9E sampai dengan kelas 9I. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel, organ reproduksi, serta proses-proses yang terjadi dalam organ reproduksi. Tapi setelah saya lihat hasilnya, ternyata saya berpikir kalian butuh pencerahan ya, mungkin sebagai penguatan. Kenapa? Karena nilainya masih sangat minim ya, meskipun ada beberapa teman kalian yang nilainya bagus. Kali ini akan saya kasih bocoran nilainya ya. Saya akan bagikan supaya kalian itu ngerti dan ada niat untuk memperbaiki diri ya, karena kesempatan untuk memperbaiki diri itu masih sangat luas. Mengingat ini baru awal-awal proses pembelajaran, dan juga masih mengenal materi yang ada di blog IPA dari ini ya. Ini saya perlihatkan untuk kelas 9 ini nilainya seperti ini ya. Yang tertinggi itu ada ini Nashwa Almira, selamat ya, nilainya 90 ya, 3. Terus kemudian untuk kelas 9F itu yang nilainya sempurna ini ada Latifatun Latifah, nilainya 100. Kemudian ada Fiona, nilai juga bagus. Ada Jihan, kemudian ada Nila, terus ada Novita. Kemudian untuk 9F ini nilai yang bagus itu adalah ada Audria Vinsky Celia 93. Kemudian ada Latifatun Nafisa, ini sepertinya sudah tahu ya, betul ya, kita belum pernah tatap muka ya, karena baru kelas 9 ini kita ketemu. Ada namanya mirip nih, Latifatun Latifah sama Latifatun Nafisa, nilainya 100. Kemudian ada Shivana 93 dari kelas 9 ini. Kelas 9H belum ada yang dapat nilai 80 kayaknya. 9I juga sama, belum ada yang ada yang 90 itu ada El Sandra itu ya. Kemudian ada Maulidia, ada intinya anak-anak sekalian di blog sudah saya kasih tata cara bagaimana kalian bisa mengukur diri. Kalau KKM-nya 75 berarti yang kurang dari 75 ya berarti harus mengulang kembali ya. Nih saya ambil rata-ratanya cuma 54. Kemudian ada yang nilai terendahnya adalah 7 atau bahkan 0 karena tidak mengirimkan tugas. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini akan saya kasih penguatan ya tentang bagaimana kita memahami perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Baik, kita lihat ini ya. Ini anak-anak harus paham betul ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tubuh kita ini tersusun dari triwulan sel ya. Padahal kita itu asalnya berasal dari gabungan sel sperma dari ayah kita dan sel ovum dari ibu kita. Kok bisa menjelma menjadi triliunan sel? Itu karena sel-sel dalam tubuh kita mengalami pembelahan, memperbanyak diri sehingga tubuh kita semakin hari semakin tambah tinggi, tambah besar. Nah, terus bagaimana kalau masa pertumbuhan dan perkembangan sudah berakhir? Apakah tidak ada lagi aktivitas pembelahan sel? Oh, masih. Seperti tubuh kita ini kan nggak kekal. Jadi sel-sel tubuh kita seperti sel kulit, sel darah itu kan mengalami kerusakan. Nah, pada saat mengalami kerusakan maka harus ada yang menggantinya. Salah satu fungsi dari atau hikmah dari adanya Tuhan menciptakan sel-sel yang terus aktif membelah untuk memperbanyak diri, itu diantaranya adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak seperti pada saat penyembuhan luka dan sebagainya. Nah, pembelahan sel ada dua macam kan. Nah, sekarang akan kita titik beratkan tentang perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Nah,
Di halaman ini kalian sudah membaca ya. Ini adalah perbedaan mitosis dan meiosis, akan kita bahas. Yang pertama yang menjadi faktor pembeda adalah tempat sel itu. Kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, sedangkan untuk pembelahan sel secara meiosis itu terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nah, maksudnya bagaimana sih? Maksudnya begini. Jadi tubuh kita ini kita bedakan menjadi dua bagian. Oke, kita bedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah seluruh tubuh, yang anggota tubuh, ya, organ tubuh, organ tubuh. Seperti kulit, tangan, jantung, mata, rambut, kuku, daging-daging kita ini semuanya, ini tubuh kita ini. Nah, ini sel-sel ketika membelah, sel-sel tubuh atau sel somatik, itu pembelahannya secara mitosis. Oke, mitosis. Nah, sedangkan kalau terjadi di kelamin kita, nah di kelamin untuk laki-laki nanti akan membentuk sel sperma melalui proses spermatogenesis. Kalau pada perempuan nanti akan ada ovarium, nanti akan menghasilkan sel ovum melalui proses oogenesis. Nah, pada saat proses oogenesis dan spermatogenesis inilah terjadi proses pembelahan secara meiosis. Selain di sini, berarti terjadi pembelahan secara mitosis. Maksudnya begitu. Oke, paham ya? Nah, berikutnya adalah jumlah kromosom. Kalau mitosis, itu sel anaknya, itu kromosomnya sama dengan sel induknya. Sedangkan untuk pembelahan sel meiosis, itu jumlah kromosomnya hanya ada setengahnya. Makanya kemudian pembelahan sel secara meiosis disebut pembelahan sel reduksi. Karena reduksi itu apa? Ngurangi ya, jumlah kromosom jadi berkurang. Jumlah kromosom itu apa? Nah, anak-anak harus tahu ya. Jadi tubuh kita ini di dalam inti sel ada yang disebut dengan kromosom ini. Kromosom ini. Nah, di pita-pita itu, nah di pita-pita yang warnanya ungu itu ada kromosom. Nah, kromosom tubuh kita itu punya kromosom sebanyak 46. Nah, 46 ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Untuk manusia ya, untuk binatang dan tumbuhan yang berbeda akan memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Oke, nah laki-laki yang dewasa nanti akan menghasilkan sperma. Untuk perempuan yang dewasa akan menghasilkan ovum. Nah, sperma ini nanti kromosomnya cuma separuhnya, 23. Kemudian yang ovum ini kromosomnya cuma berapa? 23 sama. Nah, kita itu kan terbentuk, anak itu terbentuk ketika sperma sama ovum menggabung. Akan membentuk individu baru, bayi. Nah, bayi ini kan layaknya kita ini yang dewasa ini. Yaitu jumlah kromosomnya gabungan dari setengah dari bapaknya dan setengah dari ibunya. Yaitu 23 ditambah 23 jadinya 40. Itu ya. Nah, pembelahan sel secara mitosis karena terjadi dalam tubuh, sel tubuh itu kromosomnya 46. Sedangkan untuk pembelahan sel secara meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis itu berarti tereduksi dari 46 menjadi 23. Nah, ini perbedaannya. Oke, paham ya? Baik, kita lihat perbedaan berikutnya. Kemudian jumlah kromosom tadi sudah ya. Kalau yang mitosis karena berpasangan itu 46 kan berarti 23 berpasangan disebut istilahnya diploid. Kalau meiosis istilahnya adalah haploid, tidak berpasangan karena dipisahkan. Kemudian tahapan pembelahannya jadi beda. Kalau mitosis lebih sederhana.
Kalau mitosis lebih sederhana karena itu jumlah sel anakannya menjadi 2. Seperti ini, jumlah sel anakannya menjadi 2. Ini tahapannya hanya ada proses Pak Mat. Giling-gilingnya Pak Mat. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau pada saat pembelahan sel secara meiosis tahapannya menjadi lebih rumit. Di sini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian diulangi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. 2 tahap. Kalau ini hasilnya nanti akan ada 2 sel anak. Jadi kalau ada 1 sel membelah akan jadi 2. Itu kalau mitosis. Tapi kalau meiosis tidak jadi 2 tapi jadi 4. Karena 2 tahap tadi. Seperti ini. Nah, paham anak-anak sekalian ya. Berikutnya adalah tujuannya. Jadi sudah disampaikan. Untuk mitosis itu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, sedangkan meiosis untuk reproduksi karena hubungannya dengan organ reproduksi. Nah, di bagian inilah yang nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana proses spermatogenesis pada laki-laki atau proses pembentukan sel sperma pada laki-laki serta oogenesis pada perempuan atau proses pembentukan sel telur pada perempuan, yaitu melalui proses pembelahan sel secara meiosis. Nah, itulah perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Paham ya anak-anakku ya? Baiklah, sekarang lebih detail lagi ya. Tahapannya tadi kan berbeda ya. Tahapannya berbeda. Nah, kita perhatikan nih baik. Ini berarti tahapan pembelahan sel secara mitosis. Itu Pak Mat tadi ya. Pertama adalah profase. Ciri khasnya profase itu adalah membran inti. Membran itu yang di sini nih. Membran inti sudah mulai rusak karena kromosomnya mau keluar nih. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom ini. Yang pita yang berwarna ungu itu. Nah, itu ciri khasnya. Kemudian setelah itu kromosom berjajar pada bidang pembelahan di tengah-tengah ini. Nah, pita kromosomnya ini yang berpasangan ini berada di tengah, itu ciri khas dari metafase. Setelah itu kemudian anafase, yaitu kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menjadi menuju ke kutub yang berlawanan, ke kanan sama ke kiri ya. Nah, ini memisah. Jadi itu ciri khasnya, itu terpisah ya. Asalnya tadi di tengah. Kalau di tengah adalah metafase. Kalau sudah memisah mengkutub menuju kutub-kutubnya adalah anafase. Setelah itu kemudian setelah terpisah, membran inti mulai kembali bergabung. Membran intinya yang tadi yang sudah rusak-rusak tadi. Kemudian kromosom mulai meregang seperti ini. Kemudian fragmen membran inti. Oke. Nah, di tahapan inilah kemudian terjadi proses sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma, karena sel ini yang asalnya ganda sekarang memisahkan diri. Itu pembelahan sel secara mitosis. Kalau pembelahan sel secara meiosis ya sama, sebetulnya sama, cuma terjadi 2 kali. Nah, yang harus adik-adik atau anak-anakku ketahui itu adalah lihat pada proses telofase 1, maka disinilah ada proses ini sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi di sini terjadi reduksi jumlah kromosom, yaitu pada tahap telofase 1. Oke. Telofase 1 di sini tuh kromosomnya sudah tereduksi menjadi setengahnya. Nah, setelah itu akan terjadi proses tahap pembelahan yang kedua, yaitu dimulai dari profase 2 sampai telofase 2. Nah, di sini itu persis kejadiannya pada saat pembelahan sel secara mitosis. Jadi tidak ada reduksi lagi. Nah, karena reduksinya sudah terjadi pada tahap telofase 1. Sehingga di sini kromosomnya sudah setengah, sampai hasil akhir kromosomnya setengah dari kromosom sel induknya. Tidak dibagi setengah lagi. Kalau setengah lagi kan jadi seperempat. Tidak, karena pada tahapan yang kedua ini tidak lagi terjadi reduksi jumlah kromosom. Nah,
Itu anak-anak sekalian, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Teruslah belajar, nanti akan kita bahas nanti tentang organ reproduksi pada laki-laki serta perempuan beserta fungsinya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.